Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Itu kan? Apa? Ya, Buddha itu itu artinya apa? Nah, makanya dengarkan baik-baik ya di sini supaya jangan tersesat. Karena kamu ini kan tersesat. Termasuk juga berupaya menyesatkan umat Islam. Bukan menyesatkan, justru begini loh, Bang Syahrul. Ya, di situ dikatakan, wa ma khalaqnal insana wal jin illa liya'budu, ya kan? Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budu, untuk beribadah kepadaku. Nah, tahu nggak kamu ibadah itu apa? Ibadah, bagaimana cara beribadah? Allah bukan bagaimana cara beribadah. Inilah yang aku bilang kalian ini sudah didoktrin. Satu ngomong. Kasih dong kesempatan ngomong. Masa nggak dikasih kesempatan mau menjawab gimana? Oke, silakan. Kamu terlalu mendominasi gitu, nggak memberi ruang untuk menjawab. Nah, jadi gini Des ya. Kalau untuk menyembah kepada Allah, Allah sudah memerintahkan bagaimana caranya menyembahnya. Gimana caranya? Di Quran surat berapa? Caranya itu yang pertama fasjuduhu. Kemudian fasabbihu. Bersujud ke hadapannya, kemudian memujinya, mensucikannya. Terus? Nah, umat Islam sudah melakukan itu dalam. Enggak, salah. Umat Islam bukan melakukan itu. Umat Muslim melakukan tunggang tungging yang tidak diperintahkan. Tunggang tungging itu kan ada yang dibaca. Ketika sujud apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang dibaca. Di mana ada ayat begitu dalam Quran? Yang artinya dengar dulu. Maha suci Allah, Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Dan bukan begini Bang Syahrul, biar nggak muter-muter kita. Di mana dalam ayat Quran bahwa ibadah kepada Allah itu gerakan tunggang tunggi? Di mana? Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Kamu itu kalau sholatlah seperti aku, kata Nabi. Nabi Muhammad sholat seperti aku. Oke, agak melebar dikit ya Bang Syahrul ya. Gini, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Itu kan kalian kembali ke tema. Enggak, sebentar. Kita balik lagi karena kamu yang ngajak ke situ kan. Yesus. Kamu yang ngajak ke situ, giliran saya ajak ke situ kau enggak mau. Udah, enggak apa-apa. Kamu mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Iya. Nah, berarti umat muslim mengklaim muslim sholat seperti Muhammad, betul? Nah, waktu kalian sholat, kalian mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu enggak? Betul. Artinya apa? Ya, keselamatan kepada nabi-nabi gitu. Bukan nabi-nabi, keselamatan atas engkau wahai nabi. Maksudnya Muhammad. Betul. Di situ. Betul? Betul. Muhammad waktu sholat bilang gitu. Iya, seperti itu juga karena kami waktu Muhammad sholat dia bilang gini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dia ngomong sama siapa? Itu kan pemujian kepada Allah. Bukan pemujian. Gini loh. Kamu bilang Muhammad sholat. Benar. Kamu bilang kamu sholat seperti Muhammad. Dengar. Gini Des. Gini Bang Syahrul. Dengar dulu. Gini loh. Kamu bilang kamu sholat kan seperti Muhammad sholat. Begini. Assalamu ala nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Artinya salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Iya, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Oke. Kalau di situ berapa orang? Kalau assalamu alayka berarti berapa orang di situ? Dengar dulu Edis, dengar dulu orang menjawab. Kamu nggak sempat mikir mau jawab, kamu maksa terus. Belum selesai ini, langsung ke sana, langsung ke sini gitu. Kamu enggak, biar kita nggak panjang-panjang diskusi. Kalau assalamu alayka, Bang Syahrul, kalau assalamu alayka berarti itu satu orang atau banyak orang? Ayuhan nabiyyu, nabiyyu itu jamak itu, wahai para nabi. Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaikum? Ya, assalamualaikum di sini. Kalau assalamualaikum, keselamatan bagi kalian semua. Oke, kalau assalamualaikum itu banyak orang, kamu tapi jamak, kalian bahasa Indonesianya. Tapi kalau assalamualaikum itu kamu satu orang, paham? Nah, dengar. Nggak, sebentar dulu, paham itu nggak? Apa bedanya? Waduh. Apa bedanya? Ini nggak, kamu paham itu nggak? Dengar dulu. Tenang, aku sudah nangkap kok. Dengar dulu, pelan-pelan kita diskusi di sini. Kamu ini muridku, dengar ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada istilah dengar. Kamu kan nggak tahu, dengar dulu, makanya dengar pelan-pelan ya. Ada kata you, ada kata them, atau ketika kita merujuk kepada orang ramai, kita juga bisa mengucapkan kata you. Iya, masalah enggak beda. Namun ketika kita you di situ kita tujukan kepada masing-masing individu yang ramai itu, maka alaika.
Assalamualaikum. Oh, salah kamu kebalik. Dengar dulu. Kebalik kamu gimana Sarul? Dengar dulu. Nah, coba silakan. Keselamatan bagi kamu, ayuhan nabiyu. Nabiyu itu jamak itu. Wahai para nabi. Jadi kamu di situ satu-satu nabinya gitu kepada masing-masing nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyu. Keselamatan bagi kamu wahai para nabi-nabi. Jadi K di situ merujuk kepada perorangan nabi-nabi yang ada gitu. Ya udah, oke, sudah. Gini, makanya aku bilang kau ini gini loh. Orang Arab kalau ngomong kamu tunggal sama kamu jamak itu beda. Betul, ada kum, ada ka, betul. Iya, jadi kalau assalamualaikum, tadi kau ngomong saya diam, ini kau ngomong. Kalau assalamualaika itu salam sejahtera kepada engkau, satu orang, ya kan? Nah, tapi kalau assalamualaikum, salam kepada engkau banyak orang, bahasa Indonesianya kalian, oke? Nah, waktu kalian sholat, kalian itu mengucapkannya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaika. Ya ayuhan nabiyu. Oke, nah, K di situ siapa? Ayuhan nabiyu itu jamak. Ayuhan nabiyu, wahai para nabi. Itu jamak. Berat ini saudara-saudara. Ya berat. Kamunya yang berat, kalau kami nggak berat. Oke, dalam sholat itu kalian bersolawat nggak? Kita kembali ke tema. Ya, kalian bersolawat nggak? Kami umat Islam. Nggak, sebentar dulu. Kami umat Islam. Sebentar dulu, Bang Sarul, sebentar dulu. Waktu kalian sholat, kalian juga bersolawat nggak? Betul. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan? Oke, Muhammad gitu nggak? Iya. Jadi Muhammad yang mana yang didoakan Muhammad? Ya dirinya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena umat Islam. Jadi gini. Sebentar, Sarul, gini. Jadi misalnya saya nih, nama saya kan Edis ya. Yeah. Jadi saya ngomong gini, ya Tuhan berkatilah Edis. Menurutmu Muhammad bahasanya kayak gitu? Dia kayak tahu kan anak generasi Z. Mereka kan ngomongnya nggak saya dia ngomongnya. Edis mau makan, Edis lapar loh. Tahu kan orang-orang manja lebay kayak gitu, tahu nggak? Orang lebay namanya misalnya Edis nih. Yeah. Dia nggak ngomong saya, dia ngomong gini, Edis lapar loh, Edis mau pergi ini. Dirinya sendiri, maksudnya Muhammad lebay kayak gitu. Gitu, dia seorang lebay gitu ya. Jadi ada sebuah hadis, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dengarlah Des, kamu bertanya tapi kamu sendiri yang jawab. Bukan, kamu mengatakan Muhammad sholat begini, ya Allah limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya. Masa Muhammad ngomong Muhammad yang lain? Tidak, dia ngomongin Muhammad yang lain gitu. Gini, kamu ini ya tipikalnya takut diskusi dengan tenang, takut ya. Enggak takut. Tenang dulu biar aku ini kan gini. Oke, silakan. Oke. Jadi diskusi itu tenang aja, jangan lebay, jangan mau cari apa gitu. Jadi ada sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi. Kamu itu kata Nabi, kalau sholatlah seperti aku gitu. Ngomong sama siapa dia? Kepada seluruh di mana? sahabatnya pada di mana? Siapa lawan bicaranya ketika itu? Loh, itu kan hadis. Hadis, ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Oke, silakan. Nanti saya tanggapi. para sahabat. Nanti saya tanggapi. Jadi kalau kamu itu sholatlah seperti aku kata Nabi. Nah, bagaimana Nabi sholat? Nabi sholat dengan bacaan-bacaan seperti itu, dengan gerakan-gerakan yang kami lakukan hari ini. Oke. Kami membaca sholawat berdasarkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi bagaimana cara sholat gitu. Sudah. Gitu ya? Sudah. Udah. Oke, saya tanggapi ya, Bang Sarul ya. Begini, Bang Sarul. Kalau orang Islam ya, dulu waktu saya debat sama anak-anak UIN tahun 2015 ya, mereka bilang begini. Dan mereka mengiyakan pendapat saya. Mereka bilang gini sama saya. Ciri-ciri hadis palsu, orang-orang yang sekolah-sekolah hadis nih, ulumul hadis, ya pelajaran ulumul hadis, ya. Mereka mengatakan bahwa hadis itu harus jelas matannya, periwayatnya dan lain sebagainya. Saya tambahin lagi ciri-ciri hadis bohong. Ciri-ciri hadis bohong adalah Muhammad ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir. Karena hadis yang barusan kamu ngomong itu, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Itu hadis sangat mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Karena Muhammad ngomong sendiri, nggak ada lawan bicaranya. Nggak ada asbabul wurudnya. Nggak ada kronologisnya, tiba-tiba Muhammad lagi duduk-duduk kesambet. Ngomong, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholat. Lawan bicaranya siapa? Kagak ada. Makanya saya bilang, ini hadis akal-akalan. Itu hadis dari Abu Hurairah. Mana bacakan? Bentar ya. Aku ambil data dulu sebentar ya. Sudah saya bilang teman-teman ya. Banyak sekali di dalam hadis itu Muhammad tuh ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir, dia ngomong aja gitu. Lawan bicaranya nggak ada, gitu loh. Kelihatan akal-akalannya gitu loh. Iya.
Tahu-tahu Muhammad ngomong, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Muhammad ngomong sama siapa? Siapa waktu itu yang dia lagi duduk sama Muhammad? Kok tiba-tiba dia ngomong sendiri kayak begitu? Bentar, kita buka data, Cuman aku lucunya begini teman-teman ya. Edis ini memperdebatkan sesuatu tapi dia tidak mau menerima jawaban gitu. Temanya umat Islam dikatakan mentuhankan Nabi Muhammad, ternyata nggak ada data. Bergeser kepada yang lain gitu. Ini membuktikan bahwasanya Edis ini nggak mampu. Enggak, jangan kau lari kemana-mana dulu. Kau kan yang lari ke sholat. Buktikan. Di mana kami umat Islam mempertuhankan Muhammad? Di mana? Baik. Di mana? Sekarang kita bicara dulu. Mempertuhankan itu apa? Oke. Aku dulu bicara ya. Kasih aku waktu. Sebentar dulu. Gini loh. Kenapa orang gini? Sarul, dengar. Kalau di Kristen itu. Dengar dulu Sarul. Dengar dulu Sarul. Kenapa kita debat kusir? Kamu kan bilang kamu nggak mempertuhankan Muhammad. Saya bilang kamu mempertuhankan Muhammad. Tahu nggak kenapa kita debat kusir? Karena kita belum sepakat apa itu pengertian mempertuhankan. Makanya dari awal tadi saya bilang sama kamu, apa sih mempertuhankan itu? Kita tadi sudah ngobrol. Ada orang mempertuhankan hawa nafsunya. Ada orang mempertuhankan setan. Nah makanya perbuatan mempertuhankan itu apa? Kita tadi udah sepakat. Mempertuhankan itu adalah, contoh, orang mempertuhankan setan. Karena apa? Karena dia takut, dia patuh, takluk, tunduk kepada setan itu. Mengikuti apapun perintah setan itu. Menjadikan setan itu sebagai pemimpinnya. Menurutinya, mentaatinya, mengikutinya. Patuh, tunduk, mengikuti apapun. Dalam kendali setan itu. Setuju atau tidak? Terus. Enggak, saya tanya kamu setuju atau enggak kamu di situ? Terus aku cari data dulu sebentar. Terus. Kok terus? Iya, terus aku lagi mencari data. Lanjut. Gini loh. Sudah selesai, baru giliranku gitu. Gini. Nah, sekarang saya narasikan saja ya, uraian saya. Gini ya. Iya. Menurut Quran, ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Siapa orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu ini? Yaitu mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpinnya, menurutinya, mengikutinya, takluk, patuh, tunduk, sehingga dirinya itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Ada juga orang mempertuhankan setan, yaitu orang yang membuat setan itu sebagai pemimpinnya, membuat dirinya patuh, takluk, tunduk kepada apapun yang diperintahkan setan itu. Dia ikuti itu setan itu. Maka menurut Al-Quran, orang itulah yang mempertuhankan setan. Nah, orang Islam mempertuhankan Muhammad dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat dirinya patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Itu loh, biar kau paham. Coba, bisa nggak umat Islam itu membantah perkataan Muhammad? Nggak bisa. Nih. Ini salah satu contoh data mempertuhankan ya. Silakan. Di Roma 14 nomor 9 dikatakan, nih jelas nggak nih? Sebab untuk itulah Kristus mati dan bangkit kembali supaya dia menjadi Tuhan. Nih. Terus? Ya, supaya menjadi Tuhan. Apa pengertian menjadi Tuhan di situ? Nanti kamu jelaskan nggak apa-apa. Nanti kamu jelaskan. Ya. Di sini aku menampilkan lagi Roma 10 nomor 9. Kalau ini kan jelas data. Kalau kami mempertuhankan Nabi Muhammad kan nggak ada data, cuma kesimpulan aja. Ini kan data nih. Nih. Sudah Roma 10 nomor belum. Roma 10 nomor 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, nih dipaksa nih supaya mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan tuh. Bahwa Yesus itu Tuhan tuh. Terus Ulangi ya Roma 10 nomor 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, tuh. Ini jelas data. Supaya Kristen itu mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhan. Kalau di Islam mana datanya supaya mengaku Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan? Ada nggak seperti itu? Sudah. Nah, silakan. Ya, silakan. Gitu namanya diskusi satu ngomong ya, silakan. Nah, mana kameramu mana? Nih. Lanjut. Apa Tuhan itu bahasa Arabnya? Ya kamu jelaskan aja Roma 10 itu. Kan jelas. Enggak, kamu kan sudah baca dalam Roma itu. Sudah saya iakan. Nah, jelaskan aja. Ya, berarti ya sudah saya iakan Yesus. Oh, jelas. Betul ya, Kristen. Jelas dan kami bangga dengan itu. Ya udah, sekarang perbandingan di mana dalil kami umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad? Di mana? Dalilnya dulu. Setelah sekian lama saya ngobrol sama kamu panjang lebar, kamu nggak dengar satu pun yang saya omong tadi. Ternyata nggak ada dalil, cuma penafsiran dan kesimpulan itu saja. Oke, baik ya. Sekarang dengarkan ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Saya mulai dulu dari mempertuhankan setan, mempertuhankan hawa nafsu. Oke? Ini kalau kamu udah nggak nyambung lagi, udah nggak usah kita diskusi. Menurut Quran ada nggak orang mempertuhankan hawa nafsu? Jelaskan aja, jangan kamu nanya kepada aku. Nggak, kamu saya tanya. Kalau kamu nggak bisa jawab, saya sudahi diskusi ini. Menurut Al-Quran ada nggak orang mempertuhankan hawa nafsu? Ada nggak umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad? Ada nggak? Kan? Udah. Nggak ada.
Kalau kamu baca Al-Quran, posisi Muhammad itu adalah sosok yang kepadanya kamu harus patuh, takluk, tunduk. Gitu loh. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Kau jangan kukasih yang tinggi dulu, kukasih yang dasar. Dasar. Gimana sih kamu itu? Kau ngerti nggak mempertuhankan itu apa? Kalau kau tidak ngerti apa itu mempertuhankan, selama itu kau nggak sadar Muhammad itu Tuhanmu. Gimana sih kamu? Ada. Ini namanya unik nih, makanya saya terima dulu dia. Saya terima. Aku terima dulu dia. Ini ada muslim.id. Oh, namanya muslim.id nih. Kenapa kau tolak aku ganti nama karena kau tolak terus. si Al-Jabar lagi yang datang. Kenapa kau tolak undangan aku? Hah? Oke, pakai waktu ya. Pakai waktu ya. Enggak, ini aja nih, kita diskusi baik. Kita jangan saling. Oke, pakai waktu. Saya kasih waktu. Takut teman-teman. Pakai waktu. Nggak usah, kita diskusi baik. TikTok kan, berani tidak? Pakai waktu. Takut ya teman-teman. Enggak, kalau pakai timer, aku bertanya A, kau jawab B. Biar penonton yang menilai. Nggak usah. Nggak, itu nanti kamu. Baiklah, kau sudah dibawa kau kalau gitu. Berani kan, Ngapain? Malu. Ngapain mau debat? Kau pakai suaramu macam megafon. Suaramu kau bikin basoka, udah kata kau. Ini harga 200.000 nih. Harga 200.000 kau lawan sama besok kamu, ya jelas kalah. Gimana? Makasih karena Mince, makasih. Ya teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, jangan lupa teman-teman follow ya, follow akun saya dengan cara klik profile saya, kemudian klik follow atau ikuti ya. Kalau aku luar sana namanya Edis TV juga, tapi itu bukan akun saya teman-teman ya. Sekarang ini teman-teman, satu-satunya akun yang saya pakai ini cuman ini. Ada satu lagi akun saya, yang satu lagi Edis TV. Cuman 2 akun saya yang asli, tapi jarang sekali saya pakai. Ini terus yang saya pakai teman-teman ya. Jadi follow yang ini. Yang lain silakan teman-teman bisa unfollow. Kalau teman-teman, soalnya banyak basi aja yang nanya-nanya gitu loh. Bang tadi live ya? Kok ini? Itu bukan saya. Itu orang bikin akun. Gampang kan bikin akun gini? Ambil aja ini gambarnya ini. Ambil, terus bikin juga Edis TV bisa nanti gitu. Gitu loh. Jadi jangan ini. Ini era zaman gini tapi masih ada aja orang ganteng gitu ya. Ini gampang bikin akun kayak gini. Anda bikin akun Prabowo aja bisa. Bikin akun Joko Widodo aja bisa Anda pakai begini. Ambil gambar terus bikin begitu bisa. Caranya mendeteksi itu asli atau enggak, lihat followersnya. Pengikutnya itu lihat. Gitu. Itu cara mengeceknya itu nggak bisa dipalsuin itu. Gitu loh ya. Lihat dari pengikutnya. Nah, kalau Anda lihat pengikutnya, kalau ada Edis TV tapi pengikutnya itu di bawah 100.000 itu palsu. Ya teman-teman ya, itu bukan akun saya. Oke, kita kasih naik ada Rusli. Oke, Rusli. Silakan Rusli. Halo Rusli. Sebentar teman-teman ya, background saya mana sih tadi nih? Ya, Rusli. Oke, si Ruslinya pergi teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi ada Neymar. Ini Neymar tadi sudah naik. Ini Neymar naik lagi. Ya Neymar. Oh, bukan Neymar. Oke, terpental lagi. Teman-teman jangan ketakutan begitu ya teman-teman ya. Kalau naik ya, biasa-biasa saja teman-teman. Saya tidak menggigit kok teman-teman ya. Ayo, kalau teman-teman mau diskusi, jangan teman-teman naik ke sini terus bengong begitu ya. Coba ini saya kasih naik 1 kali kesempatan lagi. Ya, halo Neymar. Halo Neymar. Edis, selamat siang. Selamat siang. Silakan nyalakan kamera Neymar, silakan. Bentar, aku nyalakan. Bentar, kejap. Saya kirimi Anda undangan. Itu sudah sampai undangan. Nah, Neymar. Profil tentara, TNI, tapi aslinya TNI maksudnya tani. Silakan Neymar, yuk, silakan. Bisa bertanya satu pertanyaan enggak? Boleh, silakan. Anda Muslim ya? Terima kasih. Oke, silakan. Apa alasan dasar Allahmu harus menjadi manusia itu?
yang jelas. Di mana? Di Alasnya mana apa? Allah menjadi manusia? Ya di dalam kitab kamu lah. Di mana? Ayat berapa? Hmm? Di mana? Di ayat berapa? Ya kan Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Ya, Bukan firman Tuhan yang menjadi manusia. Narasinya begitu. Firman itu menjadi manusia, gitu narasinya. Bukan Allah itu menjadi manusia. Oke. Alasan sampai firman Allah itu harus menjadi manusia itu alasan dasarnya apa sih sebenarnya? Ya, ingin menyelamatkan manusia. Itu kan umum, menyelamatkan umum. Dia menyelamatkan apa lagi? Alasan sebelum dia harus menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Bible. Gitu. Apakah sebelum itu dia firmannya menjadi manusia itu dia pernah menjanjikan satu hal? Apa? Sebelum ke situ dulu, sebelum ke situ, saya buat pertanyaan yang sama kamu. Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Al-Quran itu semuanya isi. Kamu saya tanya, inilah kalian ini. Kalau nanya kalian itu gini, tapi satu aja kalian ditanya balik yang sama langsung macet. Coba, Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Enggak. Kalau saya tunjukin Al-Quran jadi manusia gimana? Coba tunjukin dalilnya. Baik. Ini orang Islam. Makanya kamu masih Islam itu karena kamu nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Baik. Bentar ya. Tunjukin dalilnya. Iya. Nah saya tunjukin pelan-pelan. Saya tunjukin. Baik ya. Kita tunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kelak di yaumil akhir akan menjadi manusia ya. Baik. Sabar ya. Nanti kamu jawab yang tadi ya, belum siap itu loh jawabannya. Boleh. Bentar. Kalau Allah mempunyai maha kuasa, kenapa harus ribet banget jadi manusia gitu? Nggak nyambung. Kalau Allah mau maha kuasa, kenapa ribet banget Quran jadi manusia? Nggak nyambung. Pertanyaanmu itu nggak nyambung gitu loh. Tinggal dia berfirman aja untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari iblis selamanya kan bisa. Ya kenapa juga Allah mau juga ribet banget ngutus Muhammad? Gak usah ribet-ribet ngutus Muhammad, udah masuk surga semua, udah begitu. Logikamu kalau saya balikin ke kamu juga nggak ini. Sebentar ya. Kalau mengutus manusia itu kan wajar untuk mengajarkan gitu firman Tuhan. Ya nggak mungkin harus dia sendiri yang berubah menjadi manusia, itu ribet. Baik kuasa, ya. ngapain disimpan? Mana datanya mana? Sebentar, sabar. Pelan. Saya akan tunjukkan bagaimana seseorang itu. Nah ini ya, nih. Ini dalam sebuah hadis, saya tampilkan. Saya cari Arabnya ya. Ini cuma terjemahan saja nih. Nggak usah Arabnya, aku nggak pandai baca Arab loh. Oh, nggak perlu baca Arabnya? Nih, Al-Quran akan datang kelak pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu. Nih, dalilnya bahwa Al-Quran besok kelak akan menjadi manusia. Di surah berapa itu? Nih, saya tampilkan saja di layar ya. Nih, saya tampilkan di layar sebentar. Nanti kamu bilang saya mengada-ngada. Nih, kelihatan nggak nih? Lihat. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus pada siang harimu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3771. Bener nggak? Ya, betul. Ngapain Quranmu repot-repot jadi manusia? Iya, yang dipertanyakan. Sebentar saya tanya ngapain Quranmu repot-repot jadi manusia ngapain? Beda. Kan isi Al-Quran itu kan. Kan kau langsung memble kau ditanya kayak begini. Kau langsung memble. Kau bilang ngapain firman jadi manusia? Ini ngapain Quran repot-repot jadi manusia ngapain? Itu kan pada akhir zaman. Nah, ini kan beda akhir zaman. Kau mau menangmu sendiri. Kalau ada firman jadi manusia, kau ngapain repot-repot? Ini Quranmu ngapain repot-repot jadi manusia? Itu kan beda akhir zaman. Udah kau di bawah. Udah di bawah. Mau menang sendiri deh. Ngapain firman jadi manusia repot-repot? Terus ngapain Quranmu jadi manusia? Mau menang sendiri itu namanya, Abdul. Gimana sih kamu? Enggak lagi yang Tuhan siapa gitu loh. Ya. Lagian kalau repot-repot utus Muhammad udah masuk surga semuanya. Aneh kamu. Kalau repot-repot utus Muhammad udah masuk surga semuanya. Aneh kamu. Kameramu.
Saya kirim undangan dari sini. Halo? Bentar. Nah, gimana? Silakan. Ayo diskusi dengan baik. Aku tanya Silakan. sama kau. Iya, aku tanya sama kau. Menurut keimananmu Yesus itu siapa bagimu? Menurut gimana saya, Yesus adalah Mesias. Apa? Mesias. Tuhan enggak? Tuhan atau tidak? Tuhan atau bukan? Tuhan di situ apa dulu? Rob kan? Ya, iya, Sama. aku tanya Tuhan atau bukan. Tanya, jawab aja. Kalau Tuhan di kepalamu Allah bukan. Udah, kau jawab aja pertanyaanku. Ya Tuhan di kepalamu Menurut kan Allah. keimananmu Gimana? Yesus ini Tuhan atau bukan? Kenapa, Dis? Kalau santai Tuhan di aja. kepalamu Allah, jawabannya bukan. Oh, berarti kau nggak menuhankan Yesus kan? Menuhankan Yesus. Oh, kau menuhankan Yesus? Iya, Kau seperti berarti kau menyembah menuhankan Yesus? Muhammad. Berarti kau menyembah Yesus? Iya dong. Oh, yakin kau menyembah Yesus? Tapi menyembah gini-gini maksudmu? Menyembah gimana? Ya, jangan. Ya, kalau gini-gini enggak lah gimana? Ya, kau menyembah Yesus kan? Ya, kau menyembah Yesus kan? Apakah saya menyembah Yesus? Kalau yang kau maksud menyembah itu begini, kan di otakmu kan menyembah begini. Ini kan menyembah? Bukan. Menyembah berarti kau mengabdi, menyerahkan dirimu, seluruh jiwa ragamu kepada Yesus. Itu namanya menyembah. Maksud menyembah gimana? Ya, menyembahkan seluruh jiwa raga kita manusia kepada Tuhan. Ya, bernama Yesus kau kan, betul kan? Menyerahkan seluruh jiwa raga. Kau menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Yesus, itu namanya menyembah. Iya. Aku tanya sama kau, Iya, betul, apakah kau melakukan hal tersebut? Kalau seperti itu jawabannya betul. Oh, oke. Ya seperti kau Lalu, menyembah Muhammad lah. Kau kan lalu menyembah Bapak? Muhammad. Oh, tidak. Lalu Bapak gimana? Ya, sama saja itu intinya. Itu keinginan Bapak itu. Oh, berarti dua Tuhanmu? Rokmu aja dua, kau enggak. Rokmu aja dua. Dua Tuhanmu, Dis? Ya, dua Tuhanmu kan? Jadi kau bukan dua. Ya, enggak, aku tanya. Enggak, jawab dulu. Jadi Dua Tuhanmu kan? Dua Tuhanmu kan? Rokmu aja dua, kau enggak. Dua Tuhanmu. Di mana dua ada dua? Di mana? Kami menyembah kepada Allah. Ketika kami berdoa, kami menyebut nama Allah, bukan nama Nabi Muhammad. Ketika kami meminta kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Jangan mikrofonmu. Enggak usah kau dekat-dekatin begini. Kepada siapa kau menyerahkan kepatuhan, ketaklukan dan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kalau kau menyerahkan kepada siapa? Gantian. Kalau kau kepada siapa? Gantian. Kalau kau kepada siapa? Kalau kau kepada siapa? Kepada Bapak atau kepada Yesus? Jawab. Kalau kau kepada siapa? Bapak atau Yesus? Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Nah, kau mau lari kau. Tidak. Selesaikan dulu. Kau kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Bapak kau menyerahkan dirimu? Sama itu. Sama. Berarti dua Tuhanmu. Dua Tuhanmu. Rokmu saja dua, gimana kau Dua ya. Dia sudah mengakui dua Tuhannya. Ya. Mana buktinya? Jadi Muhammad Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Di mana kalian menyebut dua Tuhan kami? Dua Tuhanmu, Dis. Dua Jadi Tuhanmu kan? Muhammad itu Rob atau bukan? Oh, bukan. Nama Nabi Muhammad itu Sayyidina, Rasul, pembimbing, pengajar, junjungan. Gak usah kau kesurupan, pelan-pelan. Jangan panik. Iya, pelan-pelan. Kenal Aku sambil di jalan soalnya. Kau kenal sama Daman kan? Hah? Main cerah kau, kenal sama Daman. Kenapa kau bawa Daman sama aku aja? Aku tanya sekali lagi. Kau menyerahkan dirimu kepada siapa? Satu-satunya Tuhan. Gini, kalau kau memang menyembah satu-satunya Tuhan, kepada siapa kau menyerahkan dirimu? Ya kan? Jadi ayolah. Coba kau dengarkan dulu nih. Jangan kau bawa si Daman. Jangan kau bawa Daman. Aku beda sama dia. Sama aku aja. Ya, aku bertanya kepadamu. Ketika kau menyerahkan dirimu kepada Tuhan yang satu-satunya, siapa namanya? Ayo. Mau gantian atau cuma besar-besaran suara? Bukan. Baik. Enggak, sekarang gini. Sekarang kita berdua, Edi. Jangan kau bawa orang. Kau dengar dulu. Nanti kalau ya. Jangan kalau ya. Enggak usah panik. Bukan. Nanti kalau aku rekam nanti ada soalnya ada juga sama si Kepas. Kau pernah kenal Kepas? Jangan panik. Kau kenal Kepas enggak, Kepas? Dengar dulu. Umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Oke, sekarang saya tanya kamu, pernyataan Daman itu sesat nggak? Saya nggak dengar dari awal. Saya nggak dengar dari awal. Saya nggak mendengar. Kenapa? Di bawah sana. Kau nggak usah takiyah lah. Orang temanmu mengakui Muhammad itu Allah Robmu, Muhammad Robmu dua. Kau permasalahkan. Gimana sih, nggak usah standar ganda. Biluran kau dibilang ini nggak lihat Daman. Kau nonton kemarin itu, nggak usah kau banyak alasan. Itu si Daman itu sampai dia itu disidang sama orang-orang API. Gimana? Muhammad itu adalah robnya orang Islam menurut Daman, ahli mantik orang APII. Kau juga APII. Nah, nggak usah lah. Saya nggak dengar dari awal. Nggak ada cerita kau nggak dengar dari awal. Kamu semua sudah nonton kok. Sampai dia disidang nih. Nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita.
Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Oh, betul kenapa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman. Apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Kenapa tidak minta konfirmasi dulu ke saya? Yaudah, saya minta konfirmasi. Rob dalam hal apa? Udah di sidang dia. Saya nggak lihat kemarin kau bohong ya. Nggak usah begitu diskusi, yang bagus-bagus saja. Ayo. Kalau kau jujur, ayo saya tanggapi kau sampai mana. Tapi kalau kau berkelit begitu ngapain? Baik, kita naikkan Az-Zahra. Silakan Az-Zahra. Yesus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, berarti berapa Tuhan? Muhammad Tuhan, Muhammad Rob, iya. Allah Rob, berarti berapa Rob? Mencret kau. Silakan Az-Zahra. Az-Zahra. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Jangan assalamualaikum sama saya. Dilarang oleh Muhammad. Oh iya. Iya, ya nggak boleh. Menurut Muhammad, kalau ketemu orang Yahudi maupun Nasrani, jangan ucapkan salam. Bahkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Muhammad. Tapi orang Islam udah nggak percaya lagi sama ajaran Muhammad. Enggak. Ayo silakan. Islam itu nggak kayak gitu, Bang. Maksudnya tetap bisa menerima agama lain. Nggak bisa, Bang. Aduh, mau saya tunjukkan hadisnya. Gini, Bang. Maksudnya saya Islam itu ya menurut saya sama agama lain itu ya biasa, toleransi. Ini nggak percaya Al-Quran Anda ini. Sebentar, saya bacakan surat At-Taubah ayat 29 kepada Anda. Ini Anda ini baca Al-Quran tapi dibaca Arabnya saja. Sebentar nih, saya tampilkan ya, Bang ya. Percaya, Bang. Iya, saya tahu. Hati nuranimu begitu, Bang ya. Hati nuranimu begitu, tapi faktanya nggak begitu. Oke, Bang ya, nih. Coba Anda baca ini. Coba baca. Baca. Nggak jelas, Bang. Baca. Sekarang udah jelas? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka Oke, disuruh ngapain ini? Apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang suruh merangi. Enggak. Suruh merangi, enggak. Menurut Abang aja. Penafsiran Abang. Lu kok penafsiran? Ini disuruh merangin nggak? Enggak. Disuruh merangin nggak ini? Aduh, sebentar. Enggak, kalau sabar ya, sebentar Bang. Ya, ini disuruh merangin nggak, Bang? Ya kalau di situ kalau di At-Taubah suruh merangi, tapi enggak suruh gitu, merangi. Berarti ayat ini buat hiasan doang ya? Itu menurut penafsiran Abang aja. Gitu loh, Kok penafsiran sih? Aduh, kok Bang, ini penafsiran atau ayat Al-Quran? Ya, itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Al-Quran memerintahkan apa kepada umat muslim? Kalau itu yang nggak gitu, Bang, maksud saya nggak gitu itu. Aduh, nggak gitu. Gimana sih, Bang? Makanya saya bilang, Bang, Anda itu waktu baca Quran nggak baca artinya. Bang Az-Zahra. Kalau di kampung saya itu toleransinya sangat tinggi. Bang, kita nggak bicara mengenai kampungmu, Bang Az-Zahra. Islam itu bukan soal kampungmu, bukan soal dirimu. Bukan soal ponakanmu, tantemu, nenekmu, bukan. Islam itu soal Al-Quran, betul? Ya enggak. Oke, di dalam Al-Quran disuruh ngapain, Bang? Apa sih? Ya, apa sih? Suruh pencet tombol lari. Bang, bahkan Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Abang tahu itu? itu dulu, Bang. Sekarang dulu. Sebentar nih. Kutunjukkan lagi hadisnya, Bang ya. Kutunjukkan lagi ya. Nih, biar Abang tahu nih ya. Nih. Biar Abang lihat nih perkataan Muhammad nih. Nih, saya tampilkan lagi. Nih, Bang ya. Ini Sunan Tirmizi 2531 nih, Bang. Nih. Coba Abang baca nih. Telah menceritakan kepada kami Hanat, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan seterusnya bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Oh, enggak gitu tapi, Bang. Terus? Terus? Ya, apabila mengucapkan, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Itu. Gimana, Bang ini?
Jadi Muhammad itu memang diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan ini tadi, la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan itu, maka itu menjadi halangan kepada Muhammad untuk menumpahkan darahnya. Gimana Anda ini? Pantesan Abang. Bang, ini loh ajaran agama Islam itu kayak begini, Bang. Ini Islam tuh ini. Membuat orang masuk agama Abang itu nggak perlu sampai menghina agama Bang, lain. saya nggak menghina Bang Azhara. Saya hanya membacakan loh Bang. Ini hadisnya, ini Arabnya Bang. Inilah Bang Islam itu sebenarnya ini. Gitu loh Bang nih. Nih ya Bang ya. Nih. Saya lihatkan lagi. Aduh sebentar. Ini kok malah memperbesar. Nih lihat ya Bang ya nih. Ayo saya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak sembah selain Allah. Terus apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Iya. Jadi bagaimana Bang? Apakah Abang masih mengingkari lagi bahwa seperti itulah wajah Islam yang sebenarnya? Enggak seperti kayak itu wajah Islam kan? Tuh kan. Ya udah lagi mana lah saya mau ngomong sama Abang. Bang, Abang tahu nggak orang-orang gini, Abang aja terlalu sering suka mencela agama orang lain. Bang, saya nggak mencela, Bang. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin bahwa Muhammad ngomong gitu dalam hadis. Saya tunjukin ayat Qur'annya, perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah. Terus saya dibilang, di mana Bang? Saya memfitnahnya itu di mana? Anda ingin mencari orang biar masuk ke agama Abang, nggak perlu untuk mencela agama lain. Saya sebagai orang Kristen, dengar Bang, gini, biar Abang tahu ceritanya. Nih Bang ya, nih. Abang mau lihat ini, nih. Saya sebagai orang Kristen, saya itu tidak diam saja Bang ketika ada orang-orang Islam. Gini, contohnya saya kasih tahu nih Bang. Nih Bang ya, pelan-pelan ya Bang ya. Saya percaya Bang, ini orangnya baik. Saya percaya. Nih, ini Bang, ketika orang Islam membuat kajian-kajian, ini judul kajiannya, benarkah Bible dipalsukan? Itu kajiannya. Oh, sebentar Bang, sebentar. Saya sebagai orang Kristen, orang Islam bilang Bible kami dipalsu-palsukan. Tapi di saat yang sama bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Abdul Somad membahas-bahas kitab Kidung Agung. Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan kedatangan Muhammad. Nah, terus apa lagi? Adi Hidayat bahas-bahas Bible. Siapa lagi? Don Bitar. Semua. Banyak ulama-ulama kalian bahas-bahas agama saya. Nah saya Bang sebagai orang Kristen, sebagai rakyat jelata yang kecil, saya menjawab nih, ketika saya jawab, saya bilang, nggak benar Yesus menubuatkan orang seperti Muhammad, nggak benar. Karena apa? Karena, nah saya tunjukin tadi sama Abang, Muhammad tuh begini, diperintahkan untuk memerangi manusia. Muhammad tuh begini-begini. Saya tunjukin hadisnya. Itu Bang, jadi jalan ceritanya biar Abang tahu. Jangan Abang bilang, Anda menista. Bukan, Anda tahu dulu Bang kronologinya gitu loh Bang. Ya, itu menurut Abang itu yang Abang tahu aja itu, yang kayak ulama-ulama yang kayak gitu, tapi masih banyak juga ulama yang kayak banser jaga gereja. Apa Abang Bang, tahu? Sekarang saya tanya, apakah Islam itu soal ulama, soal banser, apa soal Muhammad dan Al-Quran? Islam itu ya Al-Quran. Iya, Al-Quran tolak ukur Islam itu Muhammad, Al-Quran, hadis, bukan banser Bang. Gimana? Bang, kalau misalnya nih, ada banser misalnya ngadu ayam, apakah Islamnya yang salah? Kan enggak. Jadi jangan diukur dari banser. Gimana sih Abang, masa dari banser? Enggak kedengeran Bang? Enggak kedengeran? Kita kan beragama Bang. Pasti agama itu menyontohkan biar kita itu berperilaku baik kepada manusia, gimana kepada Tuhan. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu kalau Abang ikut Yesus. Kalau Abang ikut Muhammad. Coba sekarang saya tanya Bang, Muhammad memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul tidak? Memerangi, benar Bang, memerangi dalam arti gimana? Kalau dia dulu yang memerangi kita, Bang, nggak ada di situ Bang. Bunyinya bukan begini. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, bukan gitu bunyinya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti siapa saja yang tidak beriman kepada Allah diperangi, betul tidak? Enggak gitu. Oke, saya tunjukkan lagi yang lain nih Bang ya, Bahkan kalau Anda ketemu orang non Muslim, orang Yahudi dan Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit Bang. Itu ajaran Muhammad. Nah, tapi Anda nggak percaya kok. Kita buktikan. Kita buktikan nih Bang ya. Nih, Anda kenapa Anda selama ini masih Islam? Karena Anda nggak mempelajarinya. Nih, sebentar ya. Nih. Kalau Anda mempelajarinya, lihat nih Bang ya. Nih, saya tunjukkan sebentar. Saya balikkan lagi layar saya Bang ya. Nih, ini yang sederhana-sederhana saja Bang. Nih, di bulan puasa ini kalau Anda nontonnya ini kajiannya ilmu tinggi Bang. Nah ini lihat ya. Nih, ini hadisnya Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani
Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Nih loh, ya, nih. Janganlah memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nih loh, kalau ketemu mereka ini suruh desak bang ke jalan yang sempit. Nih, persempitlah jalan mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Ini bang, kalau abang jadi orang Islam ini kayak begini bang. Jadi jangan abang bilang, semua agama mengajarkan. Jangan bang, nggak boleh asal-asal bicara kita bang, nggak boleh. Harus pakai data. Ya, Kecuali kalau abang ikut Yesus. Kalau abang ikut Yesus, nah pasti abang jadi orang baik. Itu beragama kan hak bang. Betul, yang abang bilang itu betul. Beragama memilih agama masing-masing itu betul. Tapi kalau abang bilang semua agama mengajarkan kebaikan, bang, kalau memang betul begitu, besok Kristen, lusa Islam. Loh kan sama-sama baik, semua mengajarkan kebaikan, ya udah berarti Senin Islam, Rabu Kristen, gimana kayak begitu? Apa terlalu itu loh bang, terlalu membenci Islam jadinya kayak tidak bang, saya sama sekali tidak membenci. Saya hanya meluruskan adanya orang-orang Islam yang mengais-ngais imannya kepada Bible kami. Yesus menubuatkan Muhammad katanya di Bible kami. Nah, saya sebagai orang Kristen, informasi-informasi yang salah itu saya bilang nggak benar. Tapi kan nggak cukup saya cuma bilang nggak benar. Saya harus ungkapkan yang diajarkan Islam sama yang diajarkan Yesus beda bang. Contoh nih, contoh. Yesus tidak pernah bang. Pernah nggak Yesus bawa golok sama pengikutnya, bawa tombak, terus menyerang kampung. Hei, masuk kalian Kristen, pernah nggak? Nggak pernah bang. Tapi kalau tahu abang bagaimana? Tahu nggak? Abang tahu penyebaran agama Islam? Kalau misalnya agama Islam itu disebarkan dengan pedang gimana? Benar nggak? Enggak Oke, baik. Abang dengerin ya, abang dengerin ini. Coba ya. Coba abang dengerin ini. Nih, santun itu bang, baik. Islam. Coba dengarkan ini bang ya, dengarkan. Kasih waktu sedikit bang nih. Bertanya pada saya di Kalimantan City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwah sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Itu gimana bang ini? Ini masih gimana nggak mengakui? Saya juga nggak setuju bang sama itu ulama itu. Kalau baca lama itu kan tahu saya. Bang, sejauh bang ilmu Islam Anda sama Khalid Basalamah tinggian mana bang? Oh, kalau tinggian nggak bisa tolak ukur manusia tuh nggak bisa, ilmunya kayak tinggi nggak bisa bang. Buktinya bang, ayat Al-Quran Anda merasa asing, hadis Anda merasa asing, larangan memberi salam kepada orang Yahudi Nasrani Anda merasa asing. Terus Anda kok masih nekat bilang Anda lebih ngerti agama Islam daripada Khalid Basalamah? Soalnya ya gimana Pak ya, agama Islam itu penyebarannya itu sopan santun, lembut, gimana ke sesama manusia itu gimana gitu bang, nggak ada yang pakai apa pedang, pakai tombak, itu nggak ada. Oh tidak. Terus Muhammad perang pakai pakai sapu lidi. Oh itu kan diperangi bang, bukan kita memerangi, diperangi. Terus abang bilang tadi lembut, gimana sih ini? Kalau Anda diperangi orang, Anda ngelawan nggak? Nah makanya saya bilang, dengar, ini ajaran Kristen begini, perhatikan bang ya. Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Bang, ketika Musa membelah laut Teberau, adakah orang Israel mengangkat pedangnya melawan Firaun? Nggak ada. Orang Israel itu begini, di mata orang Mesir itu seperti ini mereka. Tetapi Tuhan yang berperang. Makanya Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut Teberau. Tapi bang, di dalam agama kalian, coba, apakah kalian ada seperti itu? Nggak ada. Apa yang Yesus katakan? Jika kamu membenci orang, jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu, apa kelebihanmu? Bukankah mereka juga orang sesama mereka melakukan hal yang sama? Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Gak ada ajaran begitu bang. Sekarang saya tanya, hati nuranimu, mana coba kau pilih? Ajaran Yesus apa ajaran Muhammad? Ajaran Muhammad. Kan? Berarti menurut Anda harus sayang sama orang yang sayang sama kita aja. Kalau orang jahat harus kita jahatin balik, begitu kan? Enggak gitu. No, gimana sih? Bang, di dalam agama Islam. Ntar dia lagi ngomong. Di dalam agama Islam, adakah suruh mengasihi orang yang yang kafir atau yang ini? Coba disuruh kasih nggak?
ya tetap mengasihi. Kalau dia nggak memerangi kita, kita tetap mengasihi. Saya tunjukkan ayatnya, Bang. Saya tunjukkan ayatnya. Ini Anda harus saya ajarin terus ini kalau begini. Nih Bang ya, nih. Abang aja terlalu membenci agama Islam. Bukan membenci Bang, saya hanya meluruskan apa yang Anda katakan yang tidak benar. Intinya Abang selalu membela agama Abang sendiri. Ya nih kita tunjukkan ya di dalam surat Al-Fat. Naikin yang lain aja Bang. Sudah. Nah, mau lari nih. Lu mau saya tunjukkan dulu nih. Kalau Abang keras gitu ya udah Bang. Assalamualaikum. Ini saya tunjukkan dulu nih. Saya tunjukkan dulu ya. Nah, kabur kan. Gini loh, saya itu hanya menunjukkan apa yang tertulis, sedangkan kalian mengatakan apa yang Anda halusinasikan. Nggak boleh begitu. Ya. Islam itu bukan tentang halusinasimu. Islam itu tentang Al-Quran, tentang Muhammad, tentang hadis. Bukan halusinasimu. Ya. Seperti itu. Ya, mungkin teman-teman sudah pada mau Jumatan ya, teman-teman ya. Sudah pada mau Jumatan, tapi nggak apa-apa lah, kita santai-santai dulu di sini, teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program pendirian rumah apologet ya, terutama kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman. Mari ya kita sukseskan pendirian rumah apologet kepada teman-teman yang mungkin sudah lama mendengar acara ini atau baru saja tapi belum pernah berkolekte, teman-teman ya. Ada kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini, teman-teman ya. Di BRT ya, kemudian nomornya sekian-sekian. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berkolekte, teman-teman bisa support di situ untuk pendirian rumah apologet kita, teman-teman. Karena kita tahu ya teman-teman ya, kalau kita berapologet dari Konoha itu, teman-teman ya, kalian tahu sendiri ya. Belum kalian membantah mereka, belum kalian menjawab berdebat mereka, nanti sudah datang ya. Seperti itu. Jadi kita berapologet tentu dari sini, dan dari sini itu kita belum ada tempat, teman-teman. Jadi kita perlu tempat seperti itu. Oke. Jadi harap. Jadi kalau kita kan tidak mungkin berapologet dari bawah kolong jembatan kan? Apakah kita mau berapologet dari kolong jembatan? Tapi kita mau berapologet ada tempatnya. Ya sederhana, asal ada sajalah seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau mensupport dari rumah apologet ya di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Banyak yang kejam-kejam di bawah. Urus saja agamamu katanya, urus saja agamamu. Lihat itu. Nah, dia nggak tahu ini siapa orang ini. Urus saja agamamu kata dia, lihat ini. Cie. Kalau Kristen bahas Islam, penjarakan. Ini loh. Kalian tahu nggak ini siapa? Mana tahu orang kalian nontonnya Sabung Ayam. Mana? Kalau kamu nontonnya Sabung Ayam, ya kamu nggak tahu ini siapa. Ini adalah Zakir Naik, ya kan? Nah, Zakir Naik ini ulama Islam ini. Pernah datang ke Indonesia, disambut sama Wapres ini. Wapres yang nyambut ini, Wapres. Wakil Presiden yang nyambut. Ya. Nah, kemudian apa dia bahas? Apakah dia bahas Islam? Bahas Islam dari mana? Yang dia bahas Bible. Ini yang dibahas ini Bible. Jesus Muslim. Halu kan? Senang Islam, senang. Itu saksi bisunya adalah Stadion Patriot Bekasi. 40.000 orang yang nonton pada waktu itu. Bagaimana Zakir Naik berorasi membahas Kristen? Apa kata umat Islam di Stadion Bekasi itu, Patriot itu? Tahu nggak teriak apa mereka? Teriak, Allahu Akbar. Ketika ulama kalian bahas agama Kristen. Gitu loh, itu fakta. Mau kamu saya tunjuk videonya? Mau saya tunjuk videonya? Ketika ulama kalian membahas-bahas Kristen, ya kan? Kalian bilang itu namanya dakwah. Ketika saya jawab, namanya penista, urus agama. Memang kalian harus minum bodrek ya, harus minum bodrek kalian. Kalian nggak tahu ya, memang kalian nggak tahu, orang yang kalian tonton aja ngadu ayam kok, gimana mau tahu? Mana kalian tahu? Yang kalian nonton aja goyang satu, ya kan? Itu yang kalian tonton. Kan itu yang kalian tonton. Mana kalian tahu itu? Gitu loh. Nah, yang saya bicarakan ini fakta, bukan omon-omon. Gitu loh. Nih, seperti ini lagi contohnya nih. Ini kalian tahu nih siapa? Mana kalian tahu? Orang yang kalian tonton seperti tadi, yang kalian tonton ngadu ayam. Kalian tonton ngadu ayam, mana tahu kalian ini. Ini namanya Dondi. Ya, ini namanya Dondi nih. Ada channelnya. Apa yang dibahas? Islam. Kristen. Yang dibahas agama Kristen. Sampai dia bawa-bawa nih nama Yesus, dibawa-bawa ini untuk menyebarkan agama Islamnya. Namanya apa? Dakwah. Dakwah namanya, dakwah. Masa saya nggak boleh jawab? Masa saya nggak boleh mengcounter kamu? Kok enak banget
memang negara ini punya bapak moyangmu. Nggak boleh gitu. Saya hanya menjawab, kecuali kamu dapati bahwa saya memfitnah. Nah itu yang nggak boleh gitu loh. Saya fitnah. Apa yang pernah saya fitnah? Bahkan saya memberi tantangan. Kalau ada umat Islam yang bisa membuktikan saya fitnah, nggak usah repot-repot lapor polisi. Saya lompat dari Monas. Kalau kalian bisa buktikan saya fitnah. Ayo silakan. Lompat saya dari Monas kalau kalian bisa buktikan saya fitnah. Sembarangan saja Anda ini. Ayo silakan. Ayo. Saya beri tantangan kepada kalian. Kapan saya melakukan fitnah ketika saya membahas diskusi lintas agama. Ayo silakan. Dirja Channel 1. Silakan nyalakan kamera bro. Halo Dirja Channel. Siapa? Ya silakan Dirja Channel nyalakan kamera. Ya Bang Dirja. Sudah muslim Bang? Alhamdulillah Bang. Oh sudah lama nonton channel saya? Ya sudah. Sudah berapa bulan? Sebulan adalah. Sebulan, ya. Gimana Bang Dirja? Pernahkah Anda dapati bahwasanya saya ini memfitnah agama Islam? Atau saya ini begini ini nggak ada dasarnya? Gitu. Ada nggak? Coba Anda dapati. Coba gimana? Boleh nggak saya menanggapi orang Islam seperti Dondi ini dan kawan-kawannya Zakir Naik? Boleh nggak saya tanggapi? Boleh. Boleh. Saya counter balik boleh nggak? Saya pertanyakan agama Islam boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting saya nggak fitnah. Gitu loh. Nah coba selama Anda nonton saya nih Bang, kapan saya pernah fitnah? Coba tunjuk, satu aja. Kalau ada fitnah saya lompat dari Monas. Silakan. Di mana saya pernah fitnah? Silakan. Iya. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Betul. Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Betul. Air kencing onta. Betul kan? Betul nggak? Ya. Apalagi? Apa yang Anda ingat? Coba. Muhammad menikahi Aisyah pada waktu umur Aisyah berumur 6 tahun atau 7 tahun. Ada hadisnya. Coba apa yang saya katakannya? Saya ini Bang sebagai orang Kristen, saya merasa bahwa terhina ketika Yesus kalian fitnah menubuatkan Muhammad, itu kami terhina Bang. Itu Bang. Makanya saya luruskan itu, enggak betul bahwa Yesus kami itu menubuatkan Muhammad. Itu fitnah yang nyata. Fitnah Dajjal yang nyata. Enggak pernah Bang, enggak pernah. Itu yang ingin saya coba utarakan gitu loh. Coba, kapan saya pernah memfitnah agama Islam? Coba silakan. Kalau menurut yang saya simak dari live streamingnya Abang ya, Bang Adis ya. Abang berdasarkan keyakinan Abang dan saya berdasarkan keyakinan saya Bang ya. Abang membela agama Abang, saya juga membela agama saya. Nah terus memang benar apa yang Abang katakan itu ya saya simak dari tadi, apalagi yang tadi sebelum saya ada siapa tuh Azhara ya Bang ya. Mengenai apa tuh Islam itu katanya Muhammad itu membawa agama Islam dengan pedang, mengajarkan begitu ya Bang ya. Ustaz Khalid Basalamah mengatakan demikian. Iya betul. Abang tadi juga menunjukkan hadis ya, beberapa hadis ya Bang ya. Iya, bahwa Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, oke. Jadi gini Bang. Mungkin itu yang sepintas Abang lihat dan yang sepintas Abang dengar Bang ya. Tapi di dalam dunia Islam, kalau yang namanya hadis itu ada yang namanya ilmu tafsir Bang. Ilmu tafsir itu tidak sepintas apa yang kita lihat langsung dicerna dalam pikiran kita. Jadi kayak semacam memerangi. Memerangi bukan dalam artian kita harus membunuh semua orang Islam Bang. Gitu. Tetapi di sini Islam itu memerangi orang yang di luar Islam itu bukan cara dengan membunuh. Artinya kami mengajak orang Islam itu ikut agama kami. Apa contohnya? Bukan memerangi harus membunuh. Dia nggak ikut dibunuh, nggak kayak gitu. Artinya gini Bang, Abang pernah dengar gak waktu zaman jahiliyah dulu? Oke, tapi sebelum ke situ Bang, bagaimana kalau saya tawari Abang langsung membaca hadisnya? Masalahnya begini Bang, orang-orang yang berkata seperti yang barusan Abang katakan ini adalah orang-orang yang memang nggak pernah mempelajari agama Islam. Saya tunjukkan kameranya ya, nih. Iya. Nih Bang ya, coba Bang yang baca, coba. Ntar ya, ntar. Nih, coba nih. Silakan baca. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ini. Coba, Rasulullah bersabda. Apa ini Bang? Coba baca. Agak ngeblur Bang. Saya? Coba Bang baca. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan manusia yang berhak disembah selain Allah. Oke. Terus apabila saya sudah dengar tadi dari tadi kan Abang bilang ini memerangi maksudnya bukan memerangi memburu. Coba ini. Apabila mereka mengucapkannya maka mereka telah menghalangiku untuk
menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Betul nggak? Menumpahkan darah ini apa artinya, Bang? Kalau orang sepintas menumpahkan darah bisa aja membunuh ya. Ya Tapi ada jelas lah Bang, tafsirnya. masa menumpahkan darah, masa menumpahin ember, gimana Bang ini? Aduh. Enggak, gini dulu Bang Adis. Kan kata saya juga, dalam Islam itu ada yang namanya ilmu tafsir. Abang nggak bisa membedakan dong. Itu kan membunuh ya, waktu zaman dulu sama yang sekarang itu beda. Kalau dulu mungkin perangnya nyata. Kita sekarang itu perangnya melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Contoh kayak gini Bang ya. Bang, perasaan saya Di namanya dalam hadis, Islam, namanya enggak, hadis tar ini dulu, Bang, sudah jangan dulu penjabaran potong, tapi dijabarin Abang, lagi. Abang jangan dulu potong omongan saya Bang. Nah, silakan. Nah gini Bang, dalam keyakinan Islam ya, maaf nih, ya dalam keyakinan Islam yang namanya mabuk kan itu tidak diperbolehkan, kayak minuman keras atau segala macam. Nah itu yang harus kita perangi untuk menghindari, karena di dalam ajaran Islam itu nggak boleh. Itu. Kalau Oke, zaman sekarang gini Bang, sekarang kita bicara tentang Muhammad. Abang jangan potong dulu, jangan potong kalimat saya dulu, belum selesai. Ya jangan potong. Jadi gini, waktu zaman jahiliyah ya, sebelum adanya Islam, ada seorang manusia yang dikorbankan untuk Tuhannya. Tapi setelah agama Islam masuk ya, itu yang namanya kurban tadinya manusia diganti menjadi seekor Bang, kambing. jangan lari kemana-mana dulu nih, Abang lari kemana-mana. Ini yang dibahas apa? Coba nih, baca dulu yang saya buat nih. Abang yang saya buat nih, coba Abang baca coba. Yuk. Saya paham, Abang kan saya bilang tadi ada yang namanya ilmu tafsir. Ya sudah, coba Abang baca dulu. Enggak usah ditafsir dulu. Tafsirnya nanti dulu, Bang. Jangan kemana-mana. Ya coba nafsirnya jangan ganti dulu. Jangan potong dulu. Lu justru Abang yang kemana-mana. Ini kok malah lari ke kurban. Ini Bang, ini. Abang tuh menyalahkan Islam. Bang, saya nggak nyalain Islam, Bang. Saya suruh Anda baca hadis ini. Coba yuk, saya diperintahkan. Abang gini, Bang. Abang dari saya tadi diperintahkan debat sama orang-orang. Dengerin dulu saya, jangan potong dulu kalimat saya ya. Abang itu tadi debat sama orang-orang yang mungkin dia sudah beragama Islam, tapi ilmu pengetahuan tentang agamanya masih dangkal, sehingga mereka tidak bisa menjawab. Begitu. Sudah, sekarang Abang yang benar lah. Oke, coba Abang baca. Jangan dulu, Abang jangan dulu potong. Coba Anda debat dengan Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Oke, baik. Sebentar. Ini Bang ya, saya oke, baik. Gini, sekarang gini aja, Bang. Saya tahu Anda ingin menyelamatkan diri. Gini, Bang. Gini. Bukan menyelamatkan diri. Saya buat pernyataan resmi ya. Gini, saya buat pernyataan resmi. Gini. Saya menantang debat Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Ustadz Firanda bertiga saya sendiri. Coba ayo, gimana? Gimana? Mereka bertiga saya sendiri, gimana? Boleh, nggak jadi masalah Bang. Ini masalahnya mereka itu mana? Ada tadi yang namanya azam. Mencoba menghubungi, tapi saudara-saudara. Nggak ada. Aduh. Tapi ginilah Bang Dirja, saya tahu gini. Anda itu tadi saya tahu ya, Anda ingin mengalihkan tema karena Anda memang sudah kena mentok di situ. Di situ kan ada kata-kata menumpahkan darah. Bukan saya mentok. Tadi udah jelas loh menumpahkan darah. Jika mereka mengucapkan syahadat itu, maka terpeliharalah darah dan harta mereka. Betul nggak? Saya jelaskan masalah ilmu tafsir, Anda nggak ngerti. Gimana Anda bisa paham? Tafsir? Apanya lagi yang ditafsir itu? Iya itu, justru itu. Ya udah, apa tafsirannya menumpahkan darah? Abang tuh hanya bisa. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setia
jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.